Kali ini kita akan membahas tentang must, have to, dan should. Must dapat diartikan harus, yang memiliki rumus di dalam kalimat positif menggunakan subjek, ditambah must, ditambah verb 1. Contohnya, I must finish my homework. I di situ sebagai subjek. Must ditambah dengan finish, yaitu kata kerja pertama. Lalu dalam kalimat negatif yaitu subjek ditambah must, ditambah not, ditambah verb 1. We di situ sebagai subjek ditambahkan dengan must, not, dan verb 1 yaitu fuck. Contohnya, we must not fuck the car here. Fungsi must untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang berasal dari diri sendiri, atau apa yang menjadi kewajiban untuk dikerjakan berasal dari tekad diri sendiri. Contohnya, I must help my friends, he is in a trouble. I must go to school earlier tomorrow. We must talk to Mr. Nana to solve our problem. I must help my friend, he is in a trouble. Jadi artinya itu saya seharusnya atau harus membantu teman saya, dia dalam masalah. Jadi ini menyatakan suatu keharusan atau kewajiban yang timbul dari perasaan diri sendiri. Fungsi must selanjutnya yaitu bisa digunakan untuk sebuah kewajiban atau keharusan dalam sebuah kalimat formal dalam aturan tertulis. Misalkan, all of passenger must use the seat belt. The audience must turn the cell phone off during the presentation. Students must be punctual during the examination. Nah, ini menunjukkan bahwa suatu kewajiban atau keharusan dalam aturan-aturan formal. Jadi all of passenger must use the seat belt. Jadi semua penumpang seharusnya menggunakan seat belt. Fungsi must selanjutnya yaitu memberikan nasihat yang kuat. Bermakna bahwa ketika seseorang memberikan nasihat, berarti orang yang menerima nasihat itu 100% dia harus mengikutinya. Misalkan contoh, you must submit the report this afternoon. Today is the last day. Jadi kamu seharusnya segera mengumpulkan laporannya di sore ini, karena hari ini adalah hari terakhir untuk dikumpulkan. Jadi nasihat ini ya harus diikutin ya, karena laporannya terakhirnya adalah hari ini. Fungsi must lainnya yaitu menyatakan sebuah larangan dan biasanya selalu berbentuk kalimat negatif. Contoh, everyone must not smoke around the children. Children must not access the internet without being watched. The visitor must not touch the status. Jadi, misalkan di contoh yang pertama, everyone must not smoke around the children. Seseorang tidak seharusnya merokok di sekitar anak-anak. Jadi ini adalah sebuah larangan. Nah, larangan yang seperti ini, yang berbentuk negatif ya, yang tidak harus dilakukan, itu bisa menggunakan must. Makna harus selanjutnya yaitu menggunakan have to. Have to biasanya digunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan has to untuk subjek he, she, it, atau menggunakan nama orang ya. Maknanya sama, has to pun bermakna harus. Rumusnya misalkan dalam kalimat positif yaitu subjek plus have to atau has to menggunakan verb 1 atau kata kerja pertama. Contoh misalkan, we have to use car because it's raining all day. Jadi kita seharusnya menggunakan mobil karena hujan sepanjang hari. Atau yang menggunakan nama orang misalkan
Fanny has to have therapy regularly. Jadi Fanny seharusnya melakukan terapi ya secara berkala. Nah, lalu yang menggunakan kalimat negatifnya, rumusnya adalah subjek, don't have to, atau doesn't has to, dan menggunakan verb 1. Doesn't has to itu menggunakan subjek he, she, it ya. Misalkan contoh kalimat yang menggunakan subjek we. We don't have to attend the seminar next week. Kita tidak seharusnya hadir di seminar minggu depan. Jadi ini kalimatnya menyatakan negatif ya. Fungsi have to diantaranya untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang berdasarkan sebuah keadaan. Contoh misalkan, I have to insulin injection because I am diabetic. Atau we have to go home early because the storm is coming. Debbie has to bring lotion every time because her skin is sensitive. Ini menyatakan kewajiban atau keharusan yang berdasarkan sebuah keadaan. Kayak contoh yang kedua, we have to go home early. Jadi kita seharusnya pulang cepat ya. Because the storm is coming. Karena badai akan segera datang. Fungsi have to lainnya lebih sering digunakan dalam sebuah percakapan yang menunjukkan sebuah kewajiban. Contoh, I'm sorry, I cannot meet you today. I have to work. My dad has to pick up my sister after school. I have to be number 1 to get the prize. Jadi menggunakan sebuah percakapan yang menunjukkan sebuah kewajiban. I'm sorry, maaf, I cannot meet you today. Saya tidak bisa bertemu kamu hari ini. I have to work. Saya harus bekerja. Nah, jadi percakapan ini menunjukkan adanya sebuah kewajiban, yaitu si I-nya atau si akunya itu memang harus bekerja. Maka dia tidak bisa menemui you atau kamu di hari ini. Atau my dad has to pick up my sister after school. Jadi ayahku seharusnya menjemput adik perempuanku setelah sekolah. Fungsi have to dalam memberikan saran yang kuat. Contoh, you have to try this new product. This is good for you. Atau you have to apologize to your friends. Atau bisa juga you have to be more focused to finish the test. Jadi ini memberikan saran ya. Sarannya ini paling tidak mengharuskan untuk diikuti. Kayak you have to try this new product. Kamu harus mencoba produk baru ini. This is good for you. Ini bagus untuk kamu. Jadi ini sarannya harus diikuti. Makanya sarannya dikatakan saran yang kuat. Fungsi have to selanjutnya yaitu memberitahukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Ini biasanya menggunakan kalimat-kalimat negatif. Contoh, we don't have to tell our homeroom teacher about the problem. Atau I don't have to wash my shoes every day. Atau bisa juga, she doesn't have to take all of the tasks. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang menggunakan have to dan tidak perlu dilakukan. Misalkan, I don't have to wash my shoes every day. Saya tidak harus mencuci sepatu saya setiap hari. Kita masuk ke should ya. Should ini berarti harus, sama ya seperti must atau have to. Tetapi memiliki fungsi yang berbeda dengan must dan have to. Rumusnya kalimat positif subjek ditambahkan should atau ditambahkan dengan verb 1 atau kata kerja pertama. Misalkan contohnya you should see the doctor. Kamu harus bertemu dengan dokter. Dan kalimat negatif menggunakan rumusnya subjek ditambah should ditambah not ditambah verb 1 atau kata kerja pertama. You should not work too hard. Take a break sometime. Should juga memiliki fungsi.
yaitu untuk memberikan sebuah nasihat yang tidak terlalu kuat. Saat kita memberikan nasihat menggunakan should, seseorang dapat menerima atau menolaknya. Contoh misalkan, if you want a muscular body, you should exercise regularly. Atau you should save your money for your future. Jadi nasihat-nasihat ini ya bisa diterima atau bisa ditolak. You should save your money for your future. Kamu harus menyimpan uang kamu untuk masa depan. Ini bisa diterima juga, bisa dilakukan sarannya atau bisa juga ditolak. Selanjutnya, fungsi should untuk memberikan sebuah nasihat yang bermakna negatif. Contoh, you should not drink coffee every day. You should not be too hard to yourself. You should not finish the report in Saturday. The deadline is Tuesday. Jadi ini sarannya bermaknanya negatif ya. Misalkan you should not drink coffee every day. Jadi kamu tidak harus minum kopi setiap hari. Ya, kopi memang tidak harus setiap hari juga untuk diminum karena tidak bagus untuk kesehatan juga. Nah, ini saran-saran inilah yang bermakna negatif bisa menggunakan should ya. Fungsi should lainnya yaitu dapat digunakan untuk menyatakan pendapat. Misalkan, I think everybody should use bicycle to work to reduce the air pollution. Atau kalimat selanjutnya, they should pay the employees more if they want their loyalty. Nah, kalimat ini adalah pendapat ya. Saya berpikir setiap orang harus menggunakan sepeda untuk bekerja. Jadi untuk mengurangi polusi udara. Nah, ini kan pendapat dari seseorang. Nah, ini bisa menggunakan should ya. Harus dalam fungsi menyatakan pendapat. Itulah pemahaman dari must, have to, dan should ya. Meskipun must, have to, should juga memiliki fungsi yang lain, tapi pembahasan kali ini lebih berfokus kepada menunjukkan kewajiban saja. Selamat belajar, jangan lupa membaca, dan selalu latihan bahasa Inggris. Terima kasih. Bye.